Aduh, Oki betul-betul keterlaluan. Pasti dia sengaja meletakkan ikan beracun itu di akuariumnya. Menyebalkan. Aduh, sakit. Aduh, di mana sih daun-daun pengempes bengkak itu? Kenapa aku lupa ya? Di mana ya? Wah, aku ingat sekarang. Baunya nikmat. Masak. Goreng. Aduk. Cium aromanya. Aduh, panas. Aduh, sakit. Astaga, aduh, Pak Dobleh. Sakit tanganku. Pak Dobleh kenapa? Tanganku. Nirmala, Oki, tolong. Aku kena minyak panas. Cepat, tolong aku. Oki, cepat ambilkan salep di botol biru di rak obat di laboratorium. Oke, Nirmala. Sakit. Mana ya obatnya? Nah, ini dia. Waduh. Hah? Oh. Hahaha, berhasil. Mana kalajengingnya? Astaga, kalajengingnya lepas. Nggak merayap di badanku kan? Aduh, tapi lari kemana ya kalajengingnya? Jangan masuk ke sana. Jangan masuk. Aduh, gawat deh. Kan susah ngambilnya kalau di bawah lemari itu. Aku kan harus ambil salep Pak Dobleh. Kalajengking, jangan kemana-mana kamu ya. Nanti aku akan balik mencari kamu lagi. Aduh. Sakit ya Pak Dobleh. Tahan ya Pak Dobleh. Kalau selesai diolesi obat, pasti gak sakit lagi. Iya kan Nirmala? Pak Dobleh, maafkan aku ya. Si Gos nakal sekali. Selalu lari dari rumahku. Gara-gara aku teledor memberi Gos makan, dia jadi mencari makan di dapur istana. Tangan Pak Dobleh jadi luka bakar begitu deh. Tidak apa-apa, Gek. Tapi sebaiknya kucing kamu harus diberi makan yang teratur. Pak Dobleh, maafkan aku ya. Aduh, aku jadi ikut sedih kalau lihat Pak Dobleh nangis. Pak Dobleh, pasti Pak Dobleh bukan menangis karena kesakitan kan? Bukan Nirmala. Pak Dobleh menangis karena Pak Dobleh sedih. Sedih kenapa Pak Dobleh? Iya, sedih kenapa Pak Dobleh? Pak Dobleh takut tidak bisa memasak lagi untuk Ratu Bidadari dan tamu-tamu kerajaan. Kalau tangan Pak Dobleh ada bekas luka bakar, pasti Pak Dobleh tidak boleh lagi melayani ratu dan tamu-tamu dari kerajaan lain. Pak Dobleh, tangan Pak Dobleh pasti sembuh. Obat buatan Pak Tobi yang dioleskan Nirmala itu kan manjur sekali. Tapi pasti ada bekas luka bakarnya, Ki. Padahal minggu depan kan ada pesta taman. Ratu Bidadari mengundang beberapa ratu dari kerajaan tetangga. Kalau aku menyajikan makanan di meja tamu, pasti bekas luka bakar ini kelihatan. Aku takut kalau Ratu Bidadari malu punya koki seperti aku dan akan mencari koki baru. Pak Dobleh, kok berpikir begitu? Ratu Bidadari kan tidak seperti itu. Ratu Bidadari hanya melihat hati Pak Dobleh yang baik. Bekas luka bakar di tangan Pak Dobleh ini
pasti tidak jadi masalah buat Ratu Bidadari. Nirmala betul Pak Doble. Kalaupun bekas luka bakar itu tidak hilang, saya tidak akan mengganti koki istana. Sebab Pak Doble sangat baik, jujur, dan bertanggung jawab. Dan tentu saja masakan Pak Doble juga sangat lezat. Pak Tobi pasti bisa membantumu. Aduh, duh. Kenapa perutku melilit ya, Pai? Aduh. Ratu, pakai payung ya. Sinar mataharinya terlalu terik. Tidak perlu Kupai, ini kan masih pagi. Sinar matahari pagi itu sehat, mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang. Oh ya, saya baru tahu Ratu. Sinar matahari pagi bisa menghilangkan sakit perut tidak ya, Pai? Kamu itu sakit perutnya gara-gara kebanyakan makan, Bun. Kena sinar matahari 3 hari 3 malam juga mana bisa sembuh. Makanya kalau pagi sarapannya jangan terlalu heboh. Kupai. Oh iya, Kupai, Bulbun, Iya Ratu. tolong panggilkan Oki dan Nirmala ke sini ya. Baik, Ratu. Bulbun, Kupai, Aduh. Bulbun, Kupai, kalian berdua tolong gantikan tugas-tugas Pak Doble ya. Sepertinya ada masalah dengan tangan Pak Doble. Masalah apa, Masalah Ratu? apa Ratu? Kalian lihat saja sendiri. Sekarang cepat panggilkan Oki dan Nirmala. Baik, Ratu. Selamat pagi Ratu Bidadari. Ratu, tangan Pak Doble tersiram minyak panas. Iya, Ratu. Luka bakarnya cukup parah. Tapi sementara lukanya sudah aku oles salep untuk luka bakar. Iya, saya sudah tahu. Tangan Pak Doble tersiram minyak panas kan? Itu sebabnya kalian berdua saya panggil. Cepatlah jemput Pak Tobi ke sini. Sampaikan padanya untuk datang ke istana. Pak Tobi harus meramu salep ajaib untuk tangan Pak Doble. Ramuan salepnya dibuat di laboratorium istana saja, supaya semua bahannya lengkap. Salep ajaib? ajaib. Iya, salep ajaib. Salep yang bisa mengembalikan bentuk kulit yang rusak jadi bagus seperti semula. Wow, salep yang canggih. Kuda sembrani. Ratu, kami berangkat dulu. Kuda sembrani, kita pergi ke hutan ya. Jemput Pak Tobi. Hei, hati-hati. Nah, ini dia daun obatnya. Semoga aja daun ini ampuh mengobati tanganku yang bengkak ini. Lur, gumlar. Pipiot memang hebat. Tanganku kembali seperti semula. Bengkaknya sudah kempes. Sebal. Wajah jelekku jadi kelihatan deh. Andai saja wajahku masih secantik dulu. Dulu itu aku kan lebih cantik dibanding Ratu Bidadari. Kalau wajahku masih cantik, pasti aku bisa jadi ratu di negeri dongeng ini dan tinggal di istana indah itu. Aku harus cari ramuan yang bisa mengembalikan kecantikanku. Nah, itu dia musuh besarku, si kurcaci hijau dan periping. Awas, akan kubikin kalian celaka. Oki Nirmala. Ada apa pagi-pagi ke sini? Selamat pagi, Pak Tobi. Pak Tobi, kami membawa pesan dari Ratu Bidadari. Pesan apa?
Astaga, tangan Doble tersiram minyak panas. Iya Pak Tobi, kasihan sekali Pak Doble. Makanya Ratu mengundang Pak Tobi untuk datang ke istana supaya bisa membuatkan ramuan salep ajaib. Salep yang bisa membalikan bentuk kulit yang rusak jadi bagus seperti semula. Wak, wak, wak. Salep yang bisa mengembalikan bentuk kulit yang rusak jadi bagus seperti semula. Tapi untuk membuat salep ajaib itu, aku perlu bahan utamanya. Memangnya bahan utamanya apa Pak Tobi? Daun ajaib. Daun ajaib? Ya, di lab istana biasanya ada persediaan daun ajaib. Tapi sejak bulan lalu persediaan daun itu sudah habis. Kalau habis, kan bisa dipetik lagi di hutan Pak Tobi. Gampang kan? Oke, daun itu tidak sembarangan ditanam. Pak Tobi saja tidak tahu di mana daun ajaib itu tumbuh. Iya Ki, hanya Ratu Bidadari yang tahu. Makanya, ayo sekarang kita berangkat ke istana saja. Biar Ratu yang memberitahu Pak Tobi di mana harus mencari daun itu. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Siapa itu? Tidak ada siapa-siapa. Kenapa bisa ada bunyi bersin tadi? Ya sudahlah Pak Tobi, mungkin cuma bunyi tupai bersin. Ayo kita berangkat. Pak Tobi, Nirmala, ayo berangkat. Nirmala nyebelin juga. Masa aku dibilang tupai bersin? Tapi yang penting aku harus menyusul ke istana sekarang. Aku harus tahu di mana daun ajaib itu ditanam. Aku bawa kuda sembrani ke kandang dulu ya. Pak Tobi, terima kasih sudah bersedia datang. Ratu, ini kan memang sudah menjadi tugas saya. Tapi sayangnya... Sayangnya, daun ajaib untuk membuat ramuannya habis Ratu. Oke, tidak baik memotong pembicaraan orang. Ups, maaf Ratu. Pak Tobi. Tapi seperti kata Oki, daun ajaib itu memang habis, Ratu. Kalau begitu, aku harus segera memetik daun-daun ajaib lagi. Hah? Ada pipiot? Gawat. Ratu tidak boleh menyebutkan tempat daun ajaib itu. Aku harus segera kasih tahu Ratu. Kalau begitu, sekarang Pak Tobi mulai siapkan saja bahan salep di laboratorium. Kalau daun ajaibnya sudah ada, biar Nirmala yang mengantarnya ke laboratorium. Siap, Ratu Bidadari. Dan Oki? Wah, Ratu pintar sulap. Ki, tolong cari daun ini ya. Kamu naik permadani terbang saja. Loh, tapi ini kan daun pan. Coba lihat ini Ki. Kipasku bagus kan? Loh, buat apa Ratu pamer kipas ke aku? Aku kan kurcaci, tidak suka pakai kipas. Menurut aku, kipas Ratu biasa saja. Wah, kipas Ratu memang indah. Lihat yang teliti dong Ki. Coba lihat Ki, kipas ini terbuat dari perak yang halus dan tipis sekali. Astaga, oh pipiot. Nah, Oki, sekarang kamu segera cari daun tadi dengan permadani terbang ya. Siap Ratu. Permadani terbang, ayo cepat bawa Oki. Aku cari daun dulu ya. Hati-hati Oki. Pasti Oki disuruh mengambil daun ajaib itu. Aku susul kamu, Oki. Permadani terbang, ayo kita cari daun ini. Kamu sudah tahu tempatnya kan? Kita pernah pergi bersama Pak Doble.
Cihuy, asik. Mana ya bubuk pendinginnya? Astaga, masuk ke dalam kolong lagi. Aduh, apa punggung dan kakiku kuat ya untuk nunduk-nunduk? Astaga, kucing siapa ini? Pak Tobi, aduh maaf, kucingku ini nakal sekali. Kamu cari apa di situ? Jangan-jangan ada tikus di bawah kolong rak ini. Kucingmu sepertinya tertarik. Ratu, kenapa kita ke gudang? Ratu ingin mencari apa? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu, Nirmala. Tapi kan, di gudang ini berdebu, Ratu. Shh, ada rahasia yang ingin kuceritakan padamu, Nirmala. Ayo masuk. Ratu, rahasia apa yang ingin Ratu ceritakan? Nah, aku akan memberitahu kamu salah satu rahasia seorang ratu. Hah? Bos, kamu tuh mau cari apa sih? Astaga, ada kalajengking Pak Tobi. Bos, jangan dekat-dekat. Ayah. Untung tadi ada kucingmu, Gek. Kalau tidak, tangan Pak Tobi sudah dipatuk kalajengking tadi. Ya ampun, ada yang menjatuhkan toples kalajengking ini. Pantas saja, kalajengkingnya jadi berkeliaran di luar. Ya, beres. Pak Tobi, kenapa menyimpan kalajengking sih di laboratorium obat? Bisa kalajengking ini dipakai untuk campuran obat, Gek. Ya sudah, aku pulang dulu ya Pak Tobi. Kucing ini kayaknya harus aku kurung dulu. Terima kasih ya, Gek. Kucingmu sudah menolong Pak Tobi. Cihuy. Hahaha. Pipiat mengira aku mau ambil daun obat ajaib. Permadani terbang. Ayo kita ajak Pipiat menikmati pemandangan dulu. Siap? Ya, terbang beliuk-beliuk. Ya. Kayak naik roller coaster. Oh, ini mau kemana sih sebetulnya? Permadani terbang. Ayo, sekarang kita jadi komedi putar. Hehehe. Aduh, Oki ngapain sih berputar-putar begitu? Hahaha. Aku jadi puyeng Permadani terbang. Tapi yang penting Pipiat juga puyeng. Hahaha. Selamat datang di Taman Mawar Rahasia. Astaga, seperti mimpi rasanya.
Ini sebetulnya tuas untuk membuka ruang bawah tanah. Hah? Tanaman dari lubang rahasia? Inilah daun-daun ajaib itu, Nirmala. Tempatnya memang tersembunyi, supaya tidak disalahgunakan oleh penyihir jahat seperti Pipiot. Petiklah beberapa helai, lalu berikan pada Pak Tobi. Baik, Ratu. Ratu, sekarang ini Pipiot pasti sedang mengikuti Oki. Iya, Pipiot mengira Oki akan mengambil daun ajaib, padahal Oki akan memetik daun suji untuk pewarna hijau di adonan cendol. Tapi mudah-mudahan Oki tidak dicelakai Pipiot ya, Ratu. Tenang saja, Nirmala. Permadani terbang akan melindungi Oki. Tadi aku sudah menambahkan kekuatan pada permadani terbang yang membawa Oki. Syukurlah, Ratu. Aku lega mendengarnya. Ya, sekarang waktunya memetik daun. Petik sebanyak-banyaknya ya. Hehehe. Akhirnya sampai juga di tempat daun-daun ajaib. Aku harus petik sebanyak-banyaknya. Wah, daunnya banyak. Kalau setiap hari aku bikin ramuan pakai daun ajaib ini, pasti aku bakal jadi cantik lagi. Tapi daun-daun ini kok bentuknya biasa aja ya? Kayak daun-daun yang tumbuh di dekat rumah aku. Baunya juga mirip kayak daun. Aduh, daun apa ya? Wah, ada jangkrik di sini. Kebetulan sekali, jangkrikku baru saja hilang. Nah, kamu di situ rupanya, jangkrik. Hahaha. Ayo ikut aku pulang ya. Hei jangkrik, jangan pergi. Hei jangkrik, jangan pergi. Bagus deh, si Oki malah nangkep jangkrik. Loh, mau kemana si permadani terbang? Jangan-jangan daun ajaibnya ada di tempat lain juga. Sabu terbang, kebun. Sial, daun-daun ajaibku. Sial, daun-daun ajaibku jatuh semua. Sebal, sebul, sebal. Pipio dapat ide cemerlang. Sabu terbang, cepat kejar Oki. Daripada susah-susah metik daun ajaib lagi, mending ambil daun ajaib Oki. Permadani terbang, tugas kita sudah selesai. Ayo kembali ke istana ya. Sabu terbang, cepat susul Oki.
Pak Tobi, permisi. Nirmala, ayo masuk. Daun ajaibnya sudah ada. Ini pemberian Ratu Bidadari. Ada 1 keranjang nih Pak Tobi. Bisa untuk persediaan setahun. Kamu tepat waktu, Nirmala. Ramuan ini memang tinggal menunggu bahan utamanya, yaitu daun ajaib. Wah, ramuannya sudah mau jadi ya Pak Tobi? Iya, tinggal tunggu mengental seperti salap. Lalu bisa dioles ke luka bakar Pak Doble. Aku sudah tidak sabar ingin melihat keampuhan daun ajaib ini Pak Tobi. Hah? Astaga, Pipiot kenapa mendekat ke aku ya? Apalagi maunya? Cepat berikan keranjang itu padaku. Lepaskan! Enak saja rebut-rebut keranjang orang. Akhirnya daun-daun ini jadi milikku. Pipiot, kembalikan daun-daunku. Memangnya kamu gak suka kalau aku jadi cantik lagi? Hehehe, Pipiot, percuma kamu jadi cantik kalau hati kamu jelek. Lagian, mana mungkin daun suci bisa bikin kamu jadi cantik? Hahaha. Daun itu biasanya buat bikin cendol. Hehehe. Hah? Daun suci? Sial, aku baru ingat. Ini memang daun suci buat bikin cendol jadi warna hijau. Oh, sebel. Daun-daun ajaib pasti sudah ada di istana. Permadani terbang. Cepat, sabar keranjang aku. Astaga, aku harus susul Pipiot. Aduh, mulutku emang bocor nih. Kenapa aku buka rahasia soal daun suci itu? Tepung beras dan tepung sagu sudah aku campur rata. Tapi Oki kok belum balik ya? Daun sujinya kan mau dipakai untuk pewarna adonan cendol ini. Balsam sakit perut buatan Pak Tobi ini memang ampuh, Pai. Nah, bagus deh kalau sudah sembuh. Kamu tolong cari saringan ya untuk cetakan cendol setelah dimasak nanti. Kok Pai? Aku kan baru sembuh. Masa disuruh kerja? Kamu hebat, Tobi. Kamu memang tabib paling sakti di negeri dongeng ini. Lihat, tanganku sudah tidak melepuh. Tapi bekas luka bakarnya belum sembuh sempurna. Besok kamu oles sendiri sekali lagi ya. Ini salapnya. Terima kasih, Tobi. Kamu memang hebat dan baik hati. Seperti Ratu Bidadari yang juga baik. Rasanya seperti bermimpi. Aku bisa mendapatkan salep yang terbuat dari daun ajaib yang langka. Aku bahkan tidak tahu di mana daun itu bisa didapatkan. Itu karena kamu juga baik hati, Doble. Sekarang saya pamit pulang dulu ya. Nirmala sudah menyediakan kuda sembrani untukku. Pak Tobi, ini balsam sakit perutnya. Jangan ketinggalan. Astaga, Bulbun, berisik banget. Pak Tobi, tunggu. Ini salepnya. Terima kasih ya. Simpan saja di kotak obat, Bun, untuk persediaan obat sakit perut di istana. Terima kasih, Pak To. Akhirnya obat dari daun ajaib ini jadi milikku.
Kalau ku oles di pipiku, wajahku akan jadi cantik lagi seperti semula. Terima kasih semua. Pak Tobi, Dayang, salep dari daun ajaib tadi direbut Pipiot ya? Aku kejar Pipiot ya? Tidak usah Ki. Pipiot bilang salep itu mau dioles di pipinya supaya wajahnya jadi cantik seperti semula. Astaga, terus Pak Dobleh gimana dong? Itu kan salep buat Pak Dobleh. Kenapa aku gak boleh kejar Pipiot? Tenang saja Ki, Pak Dobleh sudah diobati. Iya, dan yang direbut Pipiot tadi itu balsam sakit perut buatan Pak Tobi untukku. Kalau dioles di perut, perut jadi hangat dan enak. Tapi kalau dioles di pipi... Oke, daun sujinya bawa ke sini. Kamu jadi mau es cendol tidak? Iya. Sebentar lagi aku pasti jadi cantik. Panas. Panas. Teman-teman